Amanah syukurna rijalina silsilatna Hadza Abdullah bin Muhammad al-Haddad wa Ali al-Habsyi al-Imam Sa'al al-Mawzati Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in mimma yakrimu Allahu bihi man ata'ahu Yukrimullah bihi. Faslun fi dzikri syai'in mimma yukrimu Allahu bihi man ata'ahu wa 'amila shalihati liwajhihi. Qala Allah ta'ala man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Faslun fi dzikri syai'in, menerangkan sesuatu yang mana dengan sesuatu tadi Allah akan memuliakan orang yang taat kepadanya. Perkara yang bisa menyebabkan orang yang taat kepada Allah atau mengajarkan amal ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong lek nglakoni iki bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukrimullah bihi, Allah bakal muliakan bihi dengan sebab mengerjakan perkara ini. Orang yang taat kepadanya, orang yang mengerjakan akan dimuliakan. Apa jalan Allah? Man amila sholihan. Hadza lafaz umum ini. Ini lafaz umum. Man amila sholihan. Siapa orang yang mengerjakan perbuatan soleh, perbuatan bagus. Apa saja perbuatan bagus itu? Sholat bagus apa enggak? Senyum bagus apa enggak? Sholat itu perbuatan wajib apa sunnah? Senyum sunnah apa wajib? Sama-sama bagusnya apa enggak? Perbuatan bagus apapun. Lebih-lebih ibadah, lebih-lebih yang wajib ya. Lebih-lebih perkara sunnah, lebih-lebih perkara wajib, lebih-lebih perkara fardu. Man amila sholihan, siapa yang berbuat soleh, min dzakarin aw untha, laki atau perempuan, wa huwa mu'min, pokok dia orang mukmin. Apa katanya Allah? Ini kunci. Kalau ente itu pengen hidupnya enak, hidup yang enak itu menurut penilaiannya Allah seperti apa? Bukan orang yang kaya, bukan. Hidup yang enak, yang bagus, sopo? Duduk sing anake akeh terus ganteng, duduk sing sugih akeh sawe itu. Man amila sholihan, sapa sing nglakoni perkara soleh, laki atau perempuan, dia orang mukmin, apa katanya Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka aku akan jadikan hidupnya dia nanti hidup yang enak katanya. Ini bocoran. Pengen hidup enak yang banyak amal soleh, sing akeh zikir, sing akeh ibadah. Amal soleh apa saja ya? Bukan perkara wajib loh. Contoh, pakai baju itu yang afdol itu seperti apa? Tangan kanan dulu ente kerjakan. Dengan ente memperbanyak amal soleh, hidup ente akan enak. Ente. Ini, kalau ente pengen hidupnya enak, yang banyak amal soleh. Loh, ini dari Allah Subhanahu Wa Taala loh. Loh, kalau sudah hidupnya itu dienak nambe Allah, sugih teko. Paham? Orang itu hidupnya dienak nabi Allah, walaupun tidak sugih, uripe sehat walafiat, enak. Ini kunci. Enak itu ya apa? Monggo uang menurut orang di dunia itu enak seperti apa? Itu tergantung. Tapi catatannya begini, kalau orang itu sudah akan dijadikan hidupnya enak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja akan didatangkan kepada dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Kuncinya apa? Amal soleh. Man amila sholihan. Sapane wong sing nglakoni amal soleh min dzakarin au untha, laki atau perempuan, wa huwa mu'min, orang itu dalam keadaan beriman, orang beriman. Falanuhyiyannahu, maka akan aku hidupkan dia, katanya. Fala, lam ini lam apa? Lam apa? Lam kai. Yannahu, ditaukid, taukidnya ada dua.
akan aku hidupkan, sungguh akan aku hidupkan orang itu hayatan thayyibah, dalam keadaan enak hidup. Amal soleh. Memang kadang ada kehidupan yang enak itu nggak bisa didapatkan kecuali dengan sesuatu yang memang Allah jadikan ketika mengerjakan ini sebabnya dia akan hidup enak nanti. Orang banyak fulusnya, kaya raya, tidak tenang. Ternyata dengan hadir majelis hidupnya bisa tenang, nggak bisa dibeli. Ada orang hidupnya biasa-biasa, tenang, mangani saono, tapi atine tenang, sering ngaji, sering ini. Itu lebih kaya dibandingkan orang yang banyak fulusnya tapi hidupnya nggak tenang. Jadi seperti itu. Masya Allah. Pengen hidupmu enak, kunci pengen hidupmu enak yang banyak amal soleh. Sudah seperti itu. Kunci amal soleh. Inti banyak amal soleh. Kalau inti masih seorang santri, nyantrinya inti enak nanti. Iya betul. Orang yang ketika mondok dia itu banyak riyadhah, banyak mujahadah, banyak wiritan, banyak mutolaah, sama hidupnya yang biasa-biasa, wis pokok mondok, hafalan saonoe. Yang pesariannya kurang, beda nanti hidupnya. Pemahamannya beda nanti. Itu tolak ukur sudah. Tidak bisa. Secara logika saja orang yang lebih banyak berusaha pasti yang lebih banyak dekat sama kesuksesannya. Terus Qala subhanahu wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Wa qala Allah ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. wa'adallahu alladhina amanu. Allah berjanji. Janji. Dari atas sudah jaminan. Masa Allah mau bohong? Gitu. Apa katanya? Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah janji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus solihat, dan kepada orang-orang yang banyak mengerjakan solehat. Apa janjinya Allah? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Akan Allah jadikan mereka tuh khalifah fil ardi. Akan diangkat oleh Allah jadi khalifah, bukan jadi khalifah pemimpin. Maksudnya apa? Bakal didadekno oleh Allah Subhanahu wa taala wong sing pantes ana di dunya. Uripe kok kayak orang-orang sebelumnya. Kayak orang-orang sebelumnya katanya Allah, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadha. Orang yang beriman, orang yang banyak amal soleh akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memilih dulu-dulu orang yang berpegangan di agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan kasih kepada mereka itu rasa keamanan, tak dikei rasa wedi. Coba ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Contoh para aulia, urip biasa-biasa, enak, ndak ruwet dan sebagainya. Karena apa? Karena ini gara-gara dia itu punya iman, banyak beramal soleh, akhirnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Contoh itu sudah banyak kita dapati banyak. Masya Allah. Kembali kepada ayat-ayat yang lain, bahasanya kenapa? Karena memang kita itu prioritas kita itu sebagai seorang hamba ya harus ibadah memang. Betapa banyak Allah itu memberi jaminan ibadah, kok rezeki gampang, ibadah kok gini dan lain semacamnya. La yastakhlifannahum, maka Allah akan pilih mereka itu sebagai khalifah fil ardi, sebagai orang yang pantas ada di bumi. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah memilih orang-orang sebelumnya yang memang beribadah terus kepada Allah, amal salat terus. Wala yumakkinanna lahum, dan Allah akan pastikan kepada mereka itu dalam jalan memeluk agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan ganti ketakutannya mereka, akan diganti dengan apa? Dengan rasa aman. Hidupnya aman, tenang, enggak sibuk dan lain semacamnya. Enggak harus jadi wali, enggak. Pokoknya ente banyak beramal soleh, ente akan dikasih tenang hatinya. Ketika orang itu sudah tenang, enggak merasa takut, apapun enggak merasa takut. Didik belayu nyong pangeran, didik belayu nyong pangeran. Kenapa soalnya?
Karena selalu berzikir, selalu dekat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Enggak bisa. Ente banyak fulus, takut fulusnya hilang, takut dicuri orang. Tuku lali, senang shopping, malah duit ente bingung lho kok ente duit ku ya Allah nyesel ae. Tenang dulu. Padahal itu dhewe. Tapi gitu, kalau orang itu banyak nyedek nyang pangeran amal soleh, bakal ditenangno atine, metu duit ku barokah, duit entek ku barokah, duit entek ya apa atine tenang, gak urut mikir dunya. Bukan berarti kita tidak harus berkecimpung dengan dunia, enggak, tetap tidak bisa sudah. Wala tansa nasibaka minad dunya katanya. Tapi apa sekiranya kita itu ada di tengah-tengah dunia tapi tidak bingung. Paham? Gak ruwet ambek dunia. Lah wong ruwet ambek dunia, dunia nentek tambah ruwet, dunia sedikit ruwet, dunia akeh bingung. Ya apa? Kanjeng Nabi itu Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi itu bukan tidak kaya loh, memang hidupnya Nabi itu kaya. Orang yang kaya itu contohnya ini, baginda Nabi. Orang kaya itu bukan orang yang banyak duitnya, terus dia itu berani sedekah separuh dari hartanya, bukan. Orang kaya itu apa? Orang yang bisa memiliki banyak kesempatan untuk memiliki semua ini dan seisinya, tapi dia tidak mau. Contohnya Nabi itu pernah ditawar, ya Rasulullah, dikasih tawaran, ini kunci dunia seisinya dan segelur kekayaannya. Sampean mau milih jadi orang yang kaya, sampean tetap jadi nabi. Ya Rasulullah, sampean milih enggak jadi orang yang kaya, tetap jadi hambanya Allah, tetap jadi nabinya Allah. Itu pilihan yang pertama. Yang kedua, sampean jadi hambanya Allah, jadi rasulnya Allah, tapi tidak sama kekayaannya. Nabi milih yang sini. Nomor loro. Wes biarkan saya jadi hamba, jadi nabi biasa-biasa. Tidak milih sugih. Lah iku sugih. Nabi itu pernah kelaparan, lapar. Akhirnya dapat kurma. Lah kok ana wong ngemis dikene Nabi. Iki sugih. Sangat butuh. Sama Nabi tidak ngasih tidak dosa karena darurat pada dirinya. Darurat ada pada dirinya apa? Dia lapar. Tapi tidak Nabi, orang lain yang diberi. Nah ini sugih. Sampean punya kekayaan 10M, sedekahnya 1M. Tak ono. Dulu ada cerita. Ada Al-Habib namanya Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus. Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus ini sugih. Kaya raya. Beliau ini kalau kurang lebih setiap hari itu nyembelih 10 apa 50 kambing untuk menjamu tamu. Setiap ada orang yang bertamu dijamu kambing makanan, mulai dikasih sangu. Dibawahi makanan, dibawahi kambing dan lain semacamnya. Datang lapar, pulang kenyang, bawa sangu, bawa bekal, bawa berkat. Suatu ketika ada seorang ziarah ke situ. Habis makan, oleh berkat, oleh sangu, kabeh, sawan yang Habib ini salaman. Ya Habib, masya Allah, antum ini kaya raya. Setiap hari sedekahnya antum. Habib itu ngomong apa? Oh, enggak, saya ini miskin. Saya ini bukan dermawan. Ada yang lebih kaya dari saya, lebih sugih teko aku, lebih dermawan timbang aku. Siapa? Saudara saya yang ada di Tarim. Habib Syekh namanya, Habib Syekh kalau tidak salah. Habib Syekh bin Abdullah Al-Idrus. Masa iya. Orang itu mikir kan, dulure Habib iki sedekah saben dina 10 nyembelih kambing. Ngasih roti dan ngasih orang sangu, ngasih dan. Lah ya apa dulure, Pak? Pengakuan dari dia, padahal dia tuh sedekahnya sebanyak itu setiap hari. Dia itu ngomong, kakak saya lebih dermawan dan lebih kaya dibanding saya. Ya apa, paham itu? Berarti lebih banyak persepsinya orang itu seperti itu. Dicari akhirnya, ketarik, dicari, ketemu. Ada satu rumah biasa, tidak bagus, tidak kayak rumahnya Habib itu. Tanya, saudaranya Habib Bakar Adni ini mana? Oh itu sana. Ditunjukkan orang sampai ke satu rumah itu. Dilihat, Masya Allah. Orang ini kaya ya. Saking sugih ini, wah zuhud mana? Rumahnya biasa ternyata, ada api, tidak kayak rumahnya Habib Bakarnya. Zuhud, Masya Allah. Husnudzon ya. Tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Keluar Habib Syekh. Ada apa? Habib, betul antum saudaranya Habib Abu Bakar bin Abdul Adni? Iya betul, Masya Allah, saya dari Aden. Saya ziarah ke Habib Bakar, terus saya pengen ziarah sama saudaranya. Oh ya, fadhal masuk.
Masuk ke rumahnya biasa, jelek. Rumahnya orang Tarim kayak biasanya, dari tanah. Loh, kalau rumahnya Habib Bakar ini ada hiasannya katanya. Bagus. Rumah saiki wis ono wallpaper lah istilahnya. Apik omahe. Enggak tembok biasa. Masuk rumahnya biasa, duduk lama. Sepi, enggak ada tamu. Karena pikirannya dia bandingannya dengan saudaranya kan. Saudaranya itu sampai nyembelih 10 kambing lah. Ya opo akene tamu nih. Iki sepi dhewean deh. Husnudzon tapi mungkin belum waktunya open house, belum waktunya terima tamu mungkin. Tunggu. Habib ini keluar bawa secangkir, satu cucing itu. Gelas merah biasa kayak nyugui minuman-minuman dulu kalau di hall-hall. Satu cucing kopi sama separuh roti. Tele. Menang tok Habib iki. Fadhal. Ya Habib, minum. Dia itu mana kok ada bau masakan ya? Di rumahnya Habib Bakar nih harum, ono iki mambu apa? Oh mungkin belum waktunya masak, istirahat. Zuhud Habib ini masya Allah, ditunggu. Habib diam tok Habib ini, masya Allah. Husnudzon tapi tahuin, oh mungkin belum waktunya dan sampai makan siang. Ya wis itu tok suguhannya, kopi sama roti separuh. Habib tuh keluar lagi. Mari fadhol, oh ya harus dipangan separuh rotinya, separuh tadi kan sudah dimakan separuh sama tamunya, tinggal seperempat berarti. Bukan udah dihabisin. Oh iya Habib. Terus tidak kuat. Karena tidak kuat, Habib afwan. Saya itu ziarah sama saudaranya antum. Saudaranya antum itu ketika saya ngomong masya Allah antum ini Habib bisa sedekah sekian, ngomong oh enggak saya ini miskin. Ada yang lebih kaya dari saya, itu saudara saya. Sedekahnya saudara antum sekian kambing, sekian garis roti, sekian potong roti. Oh enggak, saudara saya lebih kaya katanya. Afwan Beb, ketika saya sampai sini kok disuguhi dari pagi saya ini bertamu disuguhi separuh roti sama kopi satu gelas. Ketawa Beb. Betul saudara saya. Betul ya. Dia itu sedekah sebanyak itu, kekayaannya berapa? Belum berapa persen. Kalau saya katanya, saya satu hari dengan keluarga saya, harta yang bisa saya makan itu cuma satu potong roti bunder, utuh. Itu biasanya yang saya makan sekeluarga. Saking nggak duwe nih, rotinya itu cuma satu bunder tok, satu potong roti. Dan itu separuhnya sudah saya kasih sampean. Maka betul saudara saya itu, saya sedekah sekarang adalah separuh dari harta yang saya miliki saya sedekahkan. Sedangkan kopi saya sedekahkan sama sampean semua. Biasanya kopi ini keroyokan sak gelas sak keluarga. Ini enggak, kopi ini kayak tamu. Sepotong rotinya separuh dari harta yang saya miliki yang biasa saya makan setiap hari saya kasih ke sampean. Separuhnya saya makan bareng-bareng sama keluarga saya. Paham itu? Dari yang dia miliki itu separuhnya disedekahkan semua. Itu dermawan. Kalau dia punya penghasilan 1 juta, sedekahnya ente 1.000, 100.000, 1%, 10%, wow, sedikit, jadi gitu. Walhasil seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, para aulia itu tidak punya rasa takut seperti gara-gara apa? Banyak amal solehnya, masya Allah. Masya Allah. Allah alam. Ganti. Ambil motor. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum. Wa yardahumullah wa yardahum lillahi ta'ala idza Ghiratuhum lillahi ta'ala idza untuhikat hurmatuhu nusratan li syariati al-mutahhirati fakan wala yaf'aluna fi'lan wala yasabuna ahada illa alimu bidallahu ta'ala fi wala yuhibbuna ahada wala yuhibbunahu bi'illatin dunwiyatin yawiyah
Dunyawiyah. dunyawiyah. Maka disalahat hadis al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi. Kalau amada asy-syakhsu rabbahu ta'ibad kapalain waladah bisawabi wa ghafirun angkon dzalika min ghadatillahi ta'ala wa huwa kharijun min dzalika wa qad waha Allahu ila Musa alaihi wassalatu wassalam hal yusali amalan wa qala ya rabbi qultu wa sumtu wa tasaddaqtu wa dzikru wa dzakara asya'a wa qala Allah ta'ala hadza laka walakin hal Walaita walaita la adli waliyan waliyan. au adaita la adli aduwa fa'alima inda dzalika Musa ana hubba fillahi wal bughda fillahi Masyaallah, min akhlaqihim. Kitab Tanbihul Mughtarin min akhlaqihim. Di antara akhlaknya salafus saleh itu apa? Ghirah. Mereka itu punya kecemburuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Cemburu di dalam jalannya Allah. Contohnya apa? Kalau ada sesuatu yang itu merusak, mengurangi kadar kemuliaan hubungan yang ada hubungannya sama Allah, sesuatu yang dimuliakan dalam agama atau diajarkan oleh Kanjeng Nabi, mereka cemburu. Idzan tuhikat hurmatihi nusratan li syariah al-mutahharah. Kalau ada sesuatu yang dimuliakan oleh agama, terus itu diremehkan, mereka cemburu. Cemburu apa? Tidak terima. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Idza dzuyi'a haqqullah lam yagum ahadun li ghadabihi. Rasulullah itu kalau kaitannya sama dirinya sendiri disalahi orang, tidak mungkin marah, biasa, sabar. Kanjeng Nabi Muhammad itu. Tapi lek urusannya yang agama, ya diremehkan sedikit saja, lam yagum ahad li ghadabihi. Tidak ada yang bisa satu orang pun mencegah murkanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salafun saleh seperti itu. Kalau ada kaitannya sama agama, tidak diam mereka, tidak tinggal diam. Contoh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain, putranya Sayyidina Husain. Suatu ketika pernah dinyek sama orang. Imam Sajjad, ahli sujud beliau, Masya Allah. Imam Ali Zainal Abidin ini setiap malam sholat sunnah 1000 rakaat. Paham ini? 1000 rakaat, inti ojo 1000 rakaat, terawih aja bingung. Di masjid terawih mau mulai wadduha bingung. Ya Allah, suwe ini sing imam, Masya Allah. 1000 rakaat, sholat sunnah loh. Inti sholat 100 rakaat aja tidak cukup dari mari isya sampai terakhir misalnya, sampai subuh. Barokah, seperti itu. Orang itu kalau sering ibadah sama Allah, barokah, dikasih waktu barokah. Kadang dia itu waktunya singkat, bisa banyak mengerjakan ibadah. Contohnya Imam Abdurrahman As-Saggaf juga. Imam Abdurrahman As-Saggaf ini pagi hatam 4 kali, malam hatam 4 kali baca Al-Quran. Hatam loh, duduk 4 juz loh. Bukan pagi 4 juz, siang 4 juz, malam 4 juz, bukan. Hatam 4 kali, malam 4 kali. Hatam. Wah mocoane gena ndak sardan gitu, ndak ngawur gitu. Loh ini Al-Imam Ali Zainal Abidin suatu ketika pernah dicaci orang, dicaci maki. Beliau ini keluar dari masjid, Masya Allah. Imam Ali Zainal masih dekat sama Rasulullah. Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain. Husain ini anaknya siapa? Bin Fatimah bin Ali karramallahu wajhah, dekat bin Rasulullah SAW. Warisan-warisan kenabian tuh masih nampak. Gantengnya, auranya, haibahnya, itu dinyek sama orang, difitnah. Ketika beliau itu keluar dari masjid, difitnah, diomong, diam. Terus diam. Setelah selesai orang tuh, ya mohon maaf ya, maafkan salah saya, katanya Imam Ali Zainal Abidin. Pulang beliau, difitnah mencuri uang. Karena orang ini tadi sholat di masjid, dompetnya hilang. Isi berapa dirham itu, anggap sudah 100 dirham, hilang. Yang terakhir kalau dari masjid ini Imam Ali Zainal Abidin, karena beliau sholat lama di situ. Difitnah, oh kamu ini pencuri, katanya kamu baik, anaknya Nabi, cucunya bohong, pencuri.
Ya mohon maaf, ya saya ganti. Pulang diambil 1.000, diganti. Ternyata orang itu akhirnya tahu siapa itu orang. Haddamnya disuruh ngasih duit tadi. Itu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin siapa? Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain, anaknya Sayyidina Husain. Hah? Ya aku kira, oh enggak mungkin ini putranya Sayyidina Husain mencuri Imam. Oh, minta maaf. Dicari akhirnya Imam Ali dicari. Ya Imam, saya enggak tahu kalau sampean, enggak mungkin. Toh sama sampean pun yang nyuri saya ikhlas, enggak mungkin. Potongan sampean ini nyuri, enggak mungkin. Katanya Imam Ali, oh enggak apa-apa. Saya mohon maaf. Kesalahan yang ada pada saya lebih banyak daripada yang kau sebutkan tadi. Us disebut, us dikei duit, diganteni duit. Paham? Karena urusannya sama haknya sendiri, enggak ngamuk. Itu. Enggak ngamuk, samaha. Gampang nyepuro. Tapi urusan yang agama, yang syariat, yang ada kaitannya sama Rasulullah, salafun saleh itu tidak ada yang tinggal dia. Pasti bersuara. Suatu ketika Nabi Musa ini, ceritakan di sini Nabi Musa itu ditanya oleh Allah, ya Musa, hei Musa, amal apa yang sudah ente kerjakan untuk saya? Oh, saya sholat ya Allah, saya sudah puasa, lillahi ta'ala, ini sodako dan lain semacamnya. Hanya itu katanya Allah. Ditanya akhirnya, bagaimana na'am? Walakin hadzal ya Musa, ente ngerjakan itu semua itu murni nanti kembalinya kepada dirimu. Kamu puasa yang dibalas ganjarannya kamu. Salat ya kawan sing untung, ini sedekah kawan sing untung sing diangkat derajate. Hadzalak katanya Allah, hadzalak itu larinya pada dirimu sendiri. Musa ibadah yang larinya kepada dirimu sendiri. Kok sampean salat sampean sing untung. Beda halnya sampean tuh mengerjakan sesuatu yang dapat manfaat orang lain. Itu beda. Sampai yang untung katanya. Terus ngomong, walakin hal walaita waliyan li ajli waliyan. Hei Musa, ente pernah enggak mencintai seseorang karena mencari ridhoku? Maksudnya ente pernah enggak berkorban sesuatu orang lain demi mencari ridhoku? Tujuannya gawe pangeran tapi duduk langsung yang pangeran. Paham ente? Kalau tadi kan ibadah sholat langsung yang pangeran kan, antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini apa? Ada sesuatu ini dihina. Ente ngamuk gara-gara sesuatu ini tapi dapat ridhonya Allah. Contohnya kayak syariat dan lain semacamnya. Ada masjid, moro-moro ana wong masjid dikotori, diuntali celetong dan lain diuntali kotoran. Ente marah. Marahnya bukan gara-gara apa? Bukan marah gara-gara dia tuh ngerusak urusannya Allah kan? Bukan gara-gara ngerusak sholat, enggak. Tapi rumah ini larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente marah. Ada haknya Allah di situ, ada kemuliaan yang larinya kepada ente marah. Nah itu. Contohnya seperti itu. Au adaita li ajli aduan, atau ente memusuhi seseorang demi mencari ridhoku, orang itu tidak tempat akhirnya ente musuhi. Demi mencari ridhonya Allah. Tak langsung. Orang uang nyala, ngerusak syariat, ente musuhi. Demi apa? Demi mencari ridhonya Allah. Ada enggak? Dijawab sambil Musa, fa'aliman dzalik. Akhirnya Nabi Musa tahu. Dari situ akhirnya Nabi Musa tahu annal hub fillah wal bughd fillah min afdhalil a'mal. Bahasanya apa? Marah atau cinta karena Allah termasuk salah satu amal yang paling afdhal. Contohnya ente marah, ada orang disalahi, orang itu zalim, akhirnya ente bantu. Karena cinta kepada Allah, bukan cinta kepada dia karena apa? Demi mencari ridhanya Allah. Katanya dalam hadis disebutkan al-hubbu fillah wal bughd fillah, cinta karena Allah atau benci karena Allah min autsagi ural iman,